Volume benda putar menggunakan integral. Putar yang dimaksud di sini adalah suatu daerah yang dibatasi beberapa kurva, kemudian diputar terhadap suatu garis tertentu. Biasanya diputar mengelilingi sumbu X atau sumbu Y dengan putaran penuh 360 derajat. Berikut ini merupakan gambar ilustrasi volume benda putar menggunakan integral dengan memutar suatu daerah mengelilingi sumbu X. Dari gambar dapat dilihat gambar pertama daerah berupa segitiga diputar mengelilingi sumbu X sehingga terbentuk bangun ruang kerucut, dan gambar kedua daerah berupa setengah lingkaran diputar mengelilingi sumbu X sehingga terbentuk bangun ruang. Volume benda putar menggunakan integral secara umum menggunakan dua metode dalam perhitungannya, yaitu metode cakram dan metode kulit tabung. Metode cakram memiliki ciri arah putaran sesuai dengan batasan integralnya. Misalkan jika daerah diputar terhadap sumbu X, maka batasannya juga ada pada sumbu X. Volume benda putar mengelilingi sumbu X dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Dari daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Volume benda putar mengelilingi sumbu Y. Jika daerah yang dibatasi oleh X sama dengan Fy, sumbu Y, dan garis Y sama dengan A, dan garis Y sama dengan B diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Volumenya dapat dilihat dalam gambar. Contoh soal, tentukan volume benda putar yang terjadi jika bidang datar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X, sumbu X, dan garis X sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Yang kedua, menentukan volumenya. Volume sama dengan Pi integral batas AB Fx kuadrat dx sama dengan Pi integral batas 0 sampai 3x kuadrat dx sama dengan Pi 1/3 dikali X pangkat 3 batas 0 sampai 3 sama dengan Pi 1/3 kali 3 pangkat 3 dikurang 1/3 kali 0 pangkat 3, hasilnya volume benda putar yang dibatasi dua kurva. Gambar pertama diputar terhadap sumbu X. Adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y1 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Gx dengan harga mutlak Fx lebih besar sama dengan harga mutlak Gx pada interval X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil sama dengan B. Daerah yang terbentuk diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat sehingga terbentuk suatu benda putar yang di tengahnya kosong. Volume benda yang terbentuk dari daerah yang dibatasi oleh kurva Y1 sama dengan Fx, Y2 sama dengan Gx, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B. Volumenya dapat dilihat pada gambar. Gambar kedua diputar terhadap sumbu Y. Dimisalkan U adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva X1 sama dengan Fy dan X2 sama dengan Gy dengan harga mutlak Fy lebih besar sama dengan harga mutlak Gy pada interval X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil sama dengan B. Daerah yang terbentuk diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat sehingga terbentuk suatu benda putar yang tengahnya kosong. Yang terbentuk adalah volume sama dengan Pi integral batas A sampai B X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat dy sama dengan Pi integral batas A B Fy kuadrat dikurang Gy kuadrat. Yang kedua adalah metode kulit tabung. Metode ini disebut metode kulit tabung atau shell method karena metode ini menggunakan volume dari kulit tabung. Perhatikan persegi panjang di bawah ini dengan T adalah panjang dari persegi panjangnya, L adalah lebar persegi panjangnya, dan P adalah jarak antara sumbu putaran dengan pusat dari persegi panjang. Ketika persegi panjang tersebut diputar menurut sumbu putarannya, maka akan dihasilkan kulit tabung dengan ketebalan L. Untuk menentukan volume kulit tabung tersebut, perhatikan dua tabung, yaitu tabung luar dan tabung dalam, yang nampak pada gambar pada scan sebelumnya. Jari-jari tabung yang lebih besar merupakan jari-jari luar dari kulit tabung, dan jari-jari dari tabung yang lebih kecil itu merupakan jari-jari dalam dari kulit tabung. Karena P adalah rata-rata dari jari-jari kulit tabung, dan diketahui bahwa jari-jari luarnya P tambah L/2, dan jari-jari dalamnya P kurang L/2, maka volume kulit tabung sama dengan volume tabung dikurang volume lubang, yaitu
Pi kali P tambah L per 2 kuadrat kali T dikurang Pi kali P kurang L per 2 kuadrat kali T. Ya, menghasilkan 2Pi P TL sama dengan 2Pi kali rata-rata jari-jari kali panjang kali tebal. Untuk menentukan volume benda putar dengan metode Kulitabung ini, maka kita gunakan salah satu dari rumus berikut ya. Nah, untuk sumbu putarnya horizontal, maka kita gunakan V sama dengan 2Pi, integral batas atas D, batas bawah C, nilai mutlak PY, TY, DY. Untuk sumbu putarnya vertikal, maka kita gunakan rumus V sama dengan 2Pi, integral batas atas B, batas bawah A, nilai mutlak PX, TX, DX. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat gambar sumbu putar di samping. Nah, untuk lebih memahami materinya, marilah kita lanjutkan ke contoh. Tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kurang X pangkat 3, dan sumbu X adalah X lebih kecil sama dengan 0, lebih besar sama dengan 1, dengan sumbu putarannya adalah sumbu Y. Karena sumbu putarannya vertikal, maka gunakanlah persegi panjang vertikal, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, ketebalan delta X mengindikasikan bahwa X merupakan variabel dalam proses integrasi yang akan dilakukan. Jarak antara pusat persegi panjang dengan sumbu putaran adalah Px sama dengan X, dan tingginya adalah Hx sama dengan X kurang X pangkat 3. Karena range-nya adalah antara 0 sampai 1, maka volume benda putar yang terbentuk dapat ditentukan sebagai berikut. V sama dengan 2Pi integral batas atas B batas bawah A, Px, Hx, Dx. Sama dengan 2Pi integral batas atas 1 batas bawah 0, X kali X kurang X pangkat 3, Dx. Sama dengan 2Pi integral batas atas 1 batas bawah 0, X pangkat 2 kurang X pangkat 4, Dx. Sama dengan 2Pi dikali nilai mutlak X pangkat 3 per 3 kurang X pangkat 5 per 5 batas atas 1 batas bawah 0. Sama dengan 2Pi kali 1 per 3 kurang 1 per 5. Sama dengan 4Pi per 15. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung luas daerah menggunakan integral. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, rumus dari integral itu sendiri, yaitu integral fx dx sama dengan f besar X plus C. Nah, lalu untuk menghitung luas daerahnya, kita perlu menggunakan konsep integral tentu, di mana integral tentu adalah suatu bentuk integral yang memiliki batas atas dan bawah seperti pada contoh di layar. Berdasarkan contoh tersebut, maka batas atasnya adalah 0 dan batas bawahnya adalah minus 6. Konsep untuk menyelesaikan integral tentu adalah mengurangkan hasil integral batas atas dengan batas bawah. Untuk memahami lebih lanjut, berikut adalah contoh integral yang dibatasi oleh 1 dan 2 kurva. Yang pertama dibatasi oleh 1 kurva. Contoh soal, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva X pangkat 2 tambah 6X dengan sumbu X dari minus 6 hingga 0. Maka dapat kita jadikan soal menjadi integral dengan batas atas 0 dan batas bawah minus 6 dari X pangkat 2 tambah 6X sama dengan titik-titik. Langkah pertama kita integralkan terlebih dahulu nilai dari X pangkat 2 tambah 6X, yang mana hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2. Sesuai dengan definisi integral tentu yang kita bahas sebelumnya, di mana hasil integral batas atas dikurang dengan hasil integral batas bawah. Maka dapat kita masukkan X sama dengan 0 pada hasil integral yang kita peroleh. Maka kita peroleh 1 per 3 kali 0 pangkat 3 tambah 3 kali 0 pangkat 2. Lalu dikurang dengan batas bawah, yaitu dengan X sama dengan minus 6, maka kita peroleh 1 per 3 kali minus 6 pangkat 3 tambah 3 kali minus 6 pangkat 2. Lalu kita peroleh hasilnya 0 dikurang minus 7 tambah 108, yang mana hasil akhirnya adalah 36 satuan pangkat 2. 2. Dibatasi oleh 2 kurva. Dengan menggunakan konsep yang sama, kita bisa coba mengerjakan soal untuk mencari luas daerah dengan menggunakan integral tentu. Contoh soal 1, sebuah daerah dibatasi oleh persamaan Y sama dengan 2 dikurang X dan Y sama dengan X kuadrat. Hitunglah luas daerah antara X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2. Pembahasan bisa melihat dengan gambar yang ada di hitungan integral sebelumnya seperti di bawah ini. Y1 sama dengan X kuadrat, Y2 sama dengan 2 dikurang X. Integral atas 1 dan bawah min 2. Y2 dikurang Y1 sama dengan integral atas 1 dan bawah min 2 dikali 2 dikurang X kuadrat. 2X dikurang 1 per 2X dikurang 1 per 2 X pangkat 3 dengan batas atas 1 dan batas bawah min 2. 2 dikali 1 dikurang 1 per 2 kali 1 dikurang 1 per 2 kali 1 pangkat 3 dikali 2 dikali min 2 dikurang 1 per 2 dikali min 2 dikurang 1 per 2 dikali min 2 pangkat 3. 2 dikurang 1 per 2 dikurang 1 per 3 dikurang 4 tambah 1 tambah 8 per 3. 2 tambah 3 dikurang 1 per 2 dikurang 1 per 3 dikurang 8 per 3 sama dengan 2 tambah 3
dikurang 1/2 dikurang 3 dengan hasil 2 1/2. Di sini mengurangkan persamaan 1 dan 2. Jika hasil akhir kalian menemukan minus, itu tandanya kalian terbalik mendapatkannya. Contoh soal 2, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva dari sumbu Y dari Y1 sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 3 dan Y2 sama dengan X tambah 5. Kemudian daerah tersebut dibatasi oleh sumbu 0 lebih kecil dari X lebih besar dari 7. Seperti gambar di bawah pembahasannya, Y1 sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 3, Y2 sama dengan X tambah 5, X1 sama dengan 0 dan X sama dengan 7. Sama dengan integral atas 7 dan integral bawah 0. X tambah 5 dikurang X kuadrat dikurang 6X ditambah 3. Sama dengan min 1/3 X pangkat 3 ditambah 7/2 X kuadrat ditambah 2X dengan batas atas 7 dan batas bawah 0. Sama dengan min 1/3 dikali 7 pangkat 3 ditambah 7/2 dikali 7 pangkat 2 ditambah 2 kali 7 sama dengan min 343/3 ditambah 343/2 ditambah 14 sama dengan min 343 dikali 2/6 ditambah 343 dikali 3/2 ditambah 84/6 sama dengan min 686/6 ditambah 1029/6 ditambah 84/6 sama dengan 427/6. Di sini mensubstitusikan nilai X batas atas dengan batas bawah ke dalam persamaan baru. Kali ini aku akan memberitahu bagaimana cara mengukur panjang busur menggunakan integral. Pada gambar grafik berikut kita dapat lihat kurva fungsinya sama dengan fx dari interval A hingga B ini kita bisa lihat ada garis-garis merah yang lurus. Nah, itu adalah garis yang kita gunakan sebagai pendekatan untuk menghitung panjang busurnya. Jadi misalnya kita bisa lihat dari titik C dan D, kita bisa menghitung panjang busurnya. Jadi kalau kita perbesar, ini dapat kita lihat ada garis tegak yang kita sebut dengan delta IK dan garis yang lurus delta XK. Jadi kalau kita ingin menghitung panjang busurnya atau kita sebut delta SK, kita bisa menggunakan rumus trigonometri karena bentuk delta YK dan delta XK dan juga delta SK berbentuk segitiga, sehingga kita dapat memperoleh rumus sebagai berikut. Jika kita ambil nilai delta XK dan delta YK sekecil mungkin, artinya banyaknya garis-garis lurus kecil sependek mungkin yang kita peroleh untuk N mendekati tak hingga, sehingga panjang busur dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang kemudian dari rumus berikut kita dapat memperoleh nilai delta XK dan nilai delta YK. Kita lanjut saja ke contoh soalnya. Tentukan panjang busur kurva 9x pangkat 2 sama dengan 4x pangkat 3 dari titik A 0,0 ke titik B 3,2 akar 2. Penyelesaiannya kita dapat lihat, kita ubah dulu bentuk y-nya atau bentuk persamaannya menjadi 2/3x pangkat 3/2 sehingga didapat keturunannya yaitu x pangkat 1/2. Kemudian dengan menggunakan rumus yang tadi kita dapat, yaitu integral dari C ke D akar dx per dy kuadrat tambah 1 dy, maka panjang busur yang kita peroleh adalah 2 akar 10.